yang usaha itu pasti bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Siksa yang pedih apa? Neraka. Pasti kamu tidak akan masuk ke dalam neraka. Apa yang harus kita lakukan kalau mau nggak masuk neraka? Tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Udah. Kita jadi orang beriman. Udah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang di jalan Allah. Yang tadi berjuang. Apa yang bisa kamu berikan untuk agama Allahnya apa? Berjuangnya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan jiwa. Kebetulan punya duit dengan harta, kebetulan tidak punya duit dengan jiwa, tenaga, ilmu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada yang kita berikan untuk agama ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang kalian mau berjuang untuk agama itu baik bagi kalian, cuman kalau kalian tahu. Artinya banyak orang yang beranggapan ini nggak ada gunanya, ini merugikan. Nah, yang beranggapan nggak ada gunanya, merugikan, itu orang nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti sama dengannya apa? Bungol. Sejak dulu sama bungol. Bila kada tahu sama dengannya bungol. Artinya ada orang pintar, dia punya ilmu, ada mau, ada berjuang untuk agama, kecuali dibayar. Kalau bayaran bisnis namanya. Padahal kalau berjuang mengajarkan ilmu ini untuk semua orang, jadi Tuhan, dzalikum khairul lakum, itu baik kalian. Itu jauh lebih baik daripada kalian berbisnis yang langsung. Ikam kalau mau belajar dengan aku bisa, dengan catatan ingat ya, sebulannya harus bayar, putar celengan. Kalau putar celengan rugi, hanya aku nih lapar. Ambal sapui, enak itu kusimpuli, esok kirim basuhi, rugi. Maka bayaran rugi. Nah, ini nggak benar. Bila yang merasa rugi, itu tadi untung tak lamun, yang merasa untung itu yang tahu. Bila merasa rugi, berarti yang ada tahu. Kalau yang ada tahu berarti apa deh? Bunga aja orang panjang. Tahu ya kalau bunga, buat kan tahu ya bunga. Belajar sedikit-sedikit, masih berguru lah orang panjang. Jadi bila ustadz yang dipikirkan apa yang dia dapat, bukan apa yang dia korbankan, buku nanti merasa rugi. Kuyunya apa itu? Wanita pada suah mendengar, aku ini berkali-kali mendengar langsung. Karena aku kan kawan-kawan ustadz. Ada yang bilang, Pak, kamu kita ikhlas, berkawal tidak? Kita punya anak, punya istri, kalau ikhlas sudah bisa mati kita. Biar siapa orang ikhlas mati? Tidak ada ceritanya orang ikhlas mati. Waktu itu dia malah begini dengan saya. Situ nyaman, kepada ikhlas, pada perlu berbayaran. Situ udah punya rumah, mapan. Nama itu ikam salah. Kenapa? Ini bukan aku kepada ikhlas, bukan. Ikhlas masuk urusannya antara aku lagi, bukan. Aku ini kada berbayaran. Itu mulai aku miskin. Mulai tuh rumah di pasar yang 10 tahun silam lebih, tuh tahu aku nyewa di pasar. Yang jangkung kada kawa nyewa itu 3 bulan sekali, itu kada kawa bayarnya. Karena waktu itu 350 bayarnya. Amunnya langsung 3 bulan 1.150.000 kada sanggup. Jadi bayar bulanan ini sebulan sekali. Kalau ada berduit. Waktu itu mengajar TK, ada juga ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, samuan gratis aja kan. Hidup lah mau hidup. Cuman ya ala kadarnya. Jadi
Ada orang melihatnya sekarang nyaman, situ kepada urusan pembayaran, jadi imam itu gratisan, situ nyaman, berduit. Aku ini jadi mulai bahari sudah. Karena yang namanya ikhlas itu bukan lantaran kita sudah punya duit atau enggak punya duit. Ikhlas itu kewajiban kita masing-masing kapanpun itu. Tapi sekali lagi orang ikhlas bukan berarti orangnya lalu kan dapat rezeki, belum tentu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada orang pikirannya seperti nyaman, ya aku kan rancang berasa adalah pengajian dan pembayaran. Jadi imam kalau usaha pembayaran, ada rumahnya yang tersinggung. Ya itu tadi jawabannya nyaman aja guru itu yang begitu. Ya guru juga sebetulnya. Mapan sudah. Teman itu bukan kalau lagi mapan, lagi belum mapan pun sama. Jadi ada kawanku mulai sama Renda lagi bahari yang masih lampu itu 2 hari mati sehari hidup, ini ada bahari. Jadi datang ke sini pas sudah mati lampu. Datang ke rumahku di pasar situ, rumah sewaan. Apa aja di dalam. Jadi imam di Al-Fatah, ya kan? Jadi dia kawan gua tuh. Kawanku sama-sama pemangkin, sama-sama Darussalam. Berapa sekarang dari kamu dibayar di sini? Kau ada pembayaran? Oh, udah lampu ada mau. Rumah halus modelnya ini ada pembayaran. Pulang mana jauh lagi. Kawanku taruh sama Rinda. Aku jangan diupahin ke sini ada akun. Apalagi ada upahan. Nah itulah kalau ukurannya upah atau kan upah. Kita sekali lagi ukurannya bukan upah atau kan upah. Tujuan kita apa yang bisa kita berikan. Aku tuh sudah cukup puas. Walaupun tetap ya, dahulunya masjid itu ada dia berbunyinya. Sekarang alhamdulillah semua masjid lumayan. Bagiku udah gitu udah cukup. Yang dahulu jangankan sembahyang subuh, sembahyang maghrib aja bertiga, berdua. Wah ini kan kita lihat ke orang aja banyak sudah. Ya kadang aku samuaan Bang. Cuman ada banyak lah gara-gara sisa orang. Jadi itu sudah, itulah yang bisa kita berikan. Maka sekali lagi gue ulangi, ayat Quran tadi mengatakan wa tujahidu fi sabilillah. Kamu tugasnya berjuang untuk agama Allah ini. Bi amwalikum, yang punya harta dengan harta, wa anfusikum, ada juga yang dengan diri aja. Diri itu ya pakai ilmu, ya pakai tenaga, ya pakai apa. Nah kalau kamu bisa berjuang tanpa pamrih berarti ya, kalau berjuang itu dzalikum khairul lakum, itu baik untuk kalian. Dengan catatan in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Tapi bagi yang nggak tahu, nggak seperti itu, rugi hanya mati-matian ngurusin masjid, diupahi kajat, dicaci maki orang, iya. Kada boleh kita berpikiran rugi seperti itu. Orang mau memuji atau kada memuji, orang mau mencela sekalipun, dan urusannya lawan kita, kita kada minta pahala lawannya. Ya, kita kada minta pahala lawannya karena kita kada peduli lawannya. Apa ya urusannya? Muji kada memuji tidak ada urusannya. Saya pribadi aja guru gitu ya. Apakah semua orang lalu muji? Enggak juga. Banyak ada yang mencaci maki. Itu ya bacar rekomnya itu. Nggak menguasai masjid aja katanya. Karena tahu juga apa yang dimaksud dengan menguasai masjid itu apa? Sembahyang taruskah itu maksudnya? Kalau sembahyang terus rasanya nggak ada salah ya malah. Atau rancak jadi imam kan? Ada tahu juga. Ada lagi dahulu. Situ jadi imam terus katanya. Jadi jadi mudah. Ikam aja ada habis ini sembahyang menjadi imam. Ada akun juga disuruh jadi imam. Karena sembahyang katanya bisa juga. Sehari waktu itu. Jadi imam terus saja. Itu waktu dahulu ya di Al-Fatah itu. Ini ada orang penjual di Al-Fatah, tahu sarana. Dahulu Al-Fatah itu orang penjualan rame. Ada orang narik lampu masjid penjualannya. Kulihat dari suasana sembahyang, Zuhur, Asar, Maghrib, tadi suasana sembahyang menarik lampu di masjid. Suruh cabut, matikan lampunya itu, buang-buang aja. Bukan kita kadang mau orang berusaha waktu itu. Cuma kamu ada suka. Al-Fatah ditariknya agar berjualan, tapi kalau mau sembahyang, jika mau sembahyang ada jadi masalah. Soalnya sarik,
Kamu tuh Banjar mana? Banjar aja datang. Jadi imam tahun ke sini, menguasai sini. Bukan masalah itu. Jadi jarku itu, kamu nikam kenapa nak jadi imam? Kamu jadi imam dia nak apa enggak? Aduh aneh juga. Sembahyang aja jarang kali jadi imam. Tapi kayak itu maksudnya. Tapi maksud tadi apa? Kita berbuat, ya sekali lagi kita berbuat belum tentu dapat sambutan yang bagus. Bisa aja sambutan itu sambutan buruk. Maka kalau kita peduli dengan sambutan orang, Pak, kita ini kadang-kadang kemana-mana, ada aja terus komentar buruk itu ada aja. Ini berkali-kali diceritakan Imam Syafi'i ya, ulama besar difitnah orang, Pak, Imam Syafi'i ini pembualan aja, duit orang aja terus diincar, riak benar ini. Imam Syafi'i santai aja, bukan berarti Imam Syafi'i kan dengar, Imam Syafi'i dengar. Kenapa Imam Syafi'i santai? Kata Imam Syafi'i, orang mencela aku itu wajar. Aku ini memang banyak hilafnya. Jangankan aku yang banyak hilafnya, Nabi yang gak pernah hilaf masih dituduh sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, tukang tenun, penyair Nabi Muhammad. Bahkan kata Imam Syafi'i, Allah yang maha sempurna dituduh juga yang enggak. Apa itu? Allah itu dituduh punya anak dan lain sebagainya. Jadi kalau cuma nuduh aku aja, kada ikhlas, pamer, riak, kada apa-apa. Karena ikam kada tahu aku ini ikhlas atau kada, ikam kada tahu. Ikam memuji-muji aku ikhlas, belum tentu juga ikhlas. Atau ikam menghina-hina, wah ini nama ambil duit masih kita terus juga, belum tentu juga. Ada tapi penting, urusan manusia ini ada tapi penting. Maka kalau beramal, jangan pernah beramal pikirannya hendak manusia menghargai, manusia memuji, manusia memberi. Jangan. Beramal itu beramal saja, urusannya amal, urusan kita lawan Allah Subhanahu wa taala selesai. Maka apapun komentar orang karena jadi patokan. Sekali lagi berjuang ini kada semuanya mulus. Sebaik-baiknya kamu ada yang menjadi maki. Tapi kalau sudah berbuat nggak dapat apa-apa, tapi malah dapat hujatan, nggak apa-apa. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sudah berjuang itu udah bagus untuk kamu. Kalau kamu tahu apa yang lakum dzunubakum. Ketika kamu berkorban untuk Allah, maka yang pertama yang kamu dapat, Allah ampuni dosa-dosa kamu. Bukankah bagus tuh dosa-dosa kita diampuni? Kalau sudah seperti itu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti kamu dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan kamu pun dapat bangunan-bangunan yang indah, istana-istana. Kurang apa lagi? Karena memang tujuan orang berjuang bukan tujuan dunia ini, tapi tujuannya akhirat. Diampuni dosa lalu dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan selain itu? Maka sekali lagi, bagi para pejuang itu gak pernah peduli apapun komentar orang. Yang penting berbuat untuk Allah. Udah selesai. Allah tidak akan pernah salah dalam membalas. Itu penting. Maka sekali lagi gue ulangi, berkorban apa yang bisa kita korbankan. Biasanya capek, ya memang harus capek, karena balasannya tadi diampuni dosa, dimasukkan ke dalam surga dan dapat istana yang luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya, wa 'alaika bil Qur'an fa innahu nurun laka fi ahlil ardi wa dzikrun laka fi ahlis sama. Hendaklah kamu itu baca Quran, pahami Quran ini. Kenapa? Karena kalau kamu baca Quran dan kamu pahami Quran, fa innahu nurun laka fi ahlil ardh, itu sudah bisa menjadikan petunjuk bagi kamu selama kamu berada di muka bumi ini. Orang tidak akan sesat kalau dia paham Quran dan dia ikuti Quran itu. Maka berkali-kali juga saya ceritakan, kalau mau mengajarkan Quran, jangan lupa baca ayatnya.
supaya bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu bukan dari kamu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Baca ayatnya. Itu menunjukkan orang punya pengetahuan. Kalau kesahan aja berpanjang-panjang, yang tadi ceritakan habis maghrib tadi, habis masukkan orang Islam langsung dikawinkan. Paham gak kira-kira dengan Quran? Paham gak kira-kira dengan hadis? Jangan berbuat baik itu hanya dengan nafsu. Gak seperti itu. Kata orang menceritakan, saya udah 3 kali buruai kasusnya seperti itu. Wah, bilang iya sudah. Kebetulan aku belum pernah bicara dengan si guru itu. Ketemu sudah 1 kali, tapi bicara belum. Karena belum bicara, aku nggak bisa mengukur pintar ada. Tapi karena dapat laporan seperti itu, kayaknya kada pintar. Ada orang masuk Islam langsung dikawinkan. Siapa kawannya? Ya itu tadi, si yang mau masuk Islam ini. Pak, yang tua ini belajar juga kababun nikah. Itulah. Jadi Quran dibaca, dipahami Quran itu supaya benar. Ibarat tadi ada nur. Apalagi selanjutnya wadzikrul laka fi ahli sama. Orang yang baca Quran, yang memahami Quran itu dipuji-puji di langit. Istimewa. Makanya kita gak boleh menyamakan kita dengan orang yang ahli Quran. Orang rajak baca Quran, orang paham Quran. Kita yang baca Quran maju mundur. Maju mundur. Orang sejus setumat aja. Kita tak perlu leeran, tajam hanya sejus. Itu jangan disamakan. Oh, sama aja pada orang. Bujur sama pada orang. Tapi orang berisik. Itu orang berilmu tuh. Jangan disamakan lawan kita. Wajarlah kalau kita cium tangan bolak-balik. Ini bukan menyuruh ya, tapi memang seperti itu. Orang langit aja memuji orang yang berilmu tuh. Coba, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah aja meninggikan martabatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan martabat orang yang berilmu. Kalau Allah meninggikan, kita menyamakan lawan kita, cocoklah kira-kira. Supaya guru datang, biar aja duduk di pelataran dari Papua aja. Berhibah di sini. Ba'ali. Kalau kira-kira ada di tempat duduk lagi, Ba'ali kenapa berdiri? Suruh guru duduk. Wah, biar guru minta hormati, kada, madahkan aja. Kandak ada apa-apa aja. Tapi sekali lagi Allah seperti itu. Masa kita Allah itu padahal pencipta lawan si orang alim itu, tapi Allah tinggikan dia derajatnya. Kita yang kadang ciptakan dia merasa sama lah. Ada mau. Terus seperti itu. Jadi Quran dibaca, dipahami, kemudian diamalkan. Jangan dibaca aja, dipahami, tapi kalau diamalkan rusak. Tahulah ikhlas ta'awai, namun ikhlas terus ya, bisa mendapat duit. Nah, ya sudah. Nah, kemudian selanjutnya, wa alaika bisumti illa min khairin, hendaklah kamu diam, kecuali bicara kamu itu bagus. Nah, sekarang bicara itu enggak melulu bicara lewat mulut. Kadang-kadang sekarang bicara lewat tangan. Nah, jadi kalau memposting atau meneruskan postingan itu dibaca dulu. Bagus kadang. Kalau yang ada bagus, ada usah. Ini memposting yang susu sabalah kelihatan. Ketua mana ketua? Bacaannya ketua mana ketua? Gambarnya susu sabalah. Guru melihat guru. Kan kalau langsung menghapus, ini dua aja. Guru aja tak ini. Yang ada guru, memang itu. Kamu kan kirimkan lagi, kita tahu apa? Itu sama. Madahkan benaram.
menurut kadang-kadang. Jadi tugas guru itu madahi habis bisa. Mun kada dipadani, malih. Kenapa aja kada langsung di situ guru? Jangan ditulis. Kalau kusupan di situ-situ juga nya. Kalau ini kan kada ketahuan siapa enaknya hatinya siapa. Jarang tahu. Pokoknya yang keluar pada kita itu yang bagus, ya yang bagus. Enggak ada bagus harus sakit. Makanya aku agak jarang maaf, kecuali yang benar-benar yang kada apa-apa tuh benar-benar. Kalau yang kada karuan, dan walaupun berlucuan, kata kau ada mau walaupun berlucuan. Kalau ya tahu aja kan mana bagus mana kada. Yang berjilbab rapi ini di posting itu yang pakai papa aja. Itu menikmati keindahan ciptaan Tuhan kan. Zona hitam. Soalnya baju hitam berantakan. So kan apa asal jangan yang susah balah-balahan. Kemudian waqala rajulun lil Hasan, telah berkata seorang laki-laki bagi Imam Hasanul Basri, "Ausini, nasihati saya." Faqal, Imam Hasanul Basri berkata kepada orang itu, "A'izza amrallah ya'izzukallah." Muliakan semua urusan-urusan Allah, maka kamu akan dimuliakan oleh Allah. Urusan Allah itu banyak. Sembahyang urusan Allah, puasa, termasuk memuliakan ulama, memuliakan habaib itu juga urusan Allah. Maka kalau kita bisa memuliakan sesuatu yang memang mulia di sisi Allah, maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tadi kita bilang, jangan samakan kita lawan orang. Sama ya, Habib pada Habib sama aja ada mau, alim pada alim sama aja ada mau, berbeda. Wa qala Luqman libnihi, telah berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, zahimil ulama bi rukbataika wa la tujadilhum fayamqutuka." Wahai anakku, zahimil ulama, hendaklah kamu bersasak lawan ulama. Itu asalnya kalimat zahama itu sesak. Kalau sesak berarti apa? Dekat betul. Ini lawan guru jauh banget, terus guru di sini, ini buat guru datang berjauh. Karena kayak itu ulama itu diparaki. Ada apa-apa? Ada ulama itu menyarikan nggak ada. Paling-paling madahi. Itu kan biasanya ulama itu memadahi itu bagaimana? Makanya rancak para lawan ulama. Mengaji. Ini kada mau mengaji. Pengajian tuh kada mau. Kada itu hidup kada. Orang kalau para ulama itu sedikit banyaknya pasti dapat untung. Kadang-kadang saking Allah memuliakan ulama. Ulama itu bisa memasukkan orang dua suku hanya dengan syafaatnya seorang ulama. Dalam hadis, yadkhulullahul jannata lahyaini bisyafa'ati rajulin. Allah memasukkan dua suku, kalau bahasa kita, hanya dengan sebab syafaat satu orang saja. Jadi kalau ada pengumuman, ayo muridnya kumpul masukkan ke surga. Wah, tempat aku udah suah dulu sekali. Nah, lumayan.
Wah, aku disuap. Yang lain, yang wah ini kan masih banyak ulama-ulama. Jadi bang, ayo gurunya guru udah yang masuk. Belum datang lagi. Karena guru apa? Tapi yang paling banyak, yang paling bagus itu siapapun ulama dekati. Coba lihat kalimatnya. Kalimatnya, zahimil ulama, hendaklah kamu hai anakku bergaul ulama-ulama itu jamak daripada alimun, alimani, ulama. Berarti banyak. Jadi berguru itu jangan seikung. Semua orang alim bisa kamu jadikan guru. Tapi sekali lagi orang alim, jangan semua guru. Aku kan bilang semua guru, semua orang alim, bukan semua guru. Kenapa? Karena terkadang di akhir zaman ini banyak yang guru tapi kada alim. Jadi jangan dengarkan sedikit. Pegislah aja kada tahu, hukum kada tahu. Itu lain. Baca Quran sekehendak memaknakan yang penting sesuai keinginan pribadi. Itu lain. Ulama itu artinya orang alim. Banyak ulama itu. Karena kalau satu alimun, kalau dua alimani, kalau banyak ulama. Nah ini yang perlu kita bergaul dengan mereka. Tapi tidak semua guru itu ulama, belum tentu. Maka kawak diukur. Ini sekolah kada. Guru ini sekolah kada. Amunnya sekolah lawas kada. Aku ini sekolah. Di mana? Di Pamangkin udah. Darussalam udah. Tamat kan? Kan di depan tamatnya. Di Pamangkin 3 hari aja kabur. Di Martapura karena bebas. Tahan aja kan 2 tahun. Cuman sekolahnya 2 minggu aja. Sisanya main trombol. Tahu lah main trombol. Ya ada pamanku dahulu. Aku itu minta kirimin kitab pamanku. Jadi diantarin kitab. Ya waktu itu dikirimin kitab. Kebetulan pas pamanku datang, aku boleh ke rumah. Boleh ke rumah. Tas polisi. Jadi ringkas kisah, babaya pengumuman di Darussalam kepada santri yang namanya Delami ditunggu pamannya. Karena kawan ini tahu pada aku nikah deda datangi. Jadi karena ada tetamu, karena sudah sore juga, dia bermalam aja ya di rumahku di pondokan. Tapi pondokannya bukan pondokan yang di sana kan pondokan kayak kos-kosan itu, kayak anak kuliahan itu. Karena memang kebanyakan muridnya kan 10 ribuan lebih. Jadi kita menyewa di rumah-rumah orang di mana-mana, macam-macam lah masing-masing. Jadi jar pamanku, aku kan tahu itu di mana, itu diamnya tuh kuliah main trombol sampai subuh udah 3 jam di trombol. Wah, ini kabil alimnya. Jadi kalau ada orang jadi guru dia hati sekolah kada. Amunnya sekolahnya lawas kada. Amunnya lawas buyuran kada. Wah ini ya tidak. Tuh awal diukur-ukur, baju kitab bisa membaca, nah itu lumayan. Orang ketinggal kacamata harus alasan. Jurang bacakan paling ketinggal kacamata. 10 diunjuki kacamata ya kan cocok harus. Tapi baca SMS bisa aja. Itu luarnya kan bisa baca kitab. Nah, yang kepada hakan tadi, hati-hati. Wah ini yang kada bahasa sekolahan bisa jadi guru, tapi menyesatkan. Ada yang nyata-nyata sesatnya, yang kayak aliran-aliran sesatnya. Ada juga yang sebetulnya samar aja sesatnya. Kayaknya kayak guru bujuran juga, tapi sebetulnya kada tahu apa-apa. Menbuat ikam, ada munkar suara pengaji, jangan-jangan bujur dari guru ini. Nah, tapi sebetulnya belum tentu. Makanya sekali lagi
yang kita bicarakan tadi, yang zahidil ulama, hendaklah kamu duduk dengan orang alim. Orang alim itu lain guru, artinya orang berilmu. Di hatinya sekolah kada, lawas kada, sekolahnya bujujuran kada, takuninya besi kawan kada. Jangan-jangan ini aja mengaku, apa lu sekolah ada kada? Itu kawanku si asing BCC, sabetinya ustad-ustad semua. Takuni ustad itu kawan dia lain, kita tahu biasa. Itu bang kalau dia tahu dia, habis setiap tahunnya disabetin. Nah itu ngarannya dustainya, kita terang-terangan dustainya. Hakun aja didustaikan. Ada apa aja, semua ilmu itu bagus. Ada yang mau, ada semua ilmu itu bagus. Kalau ilmu itu sumbernya dari kada bagus, bisa jadi kada bagus. Qurannya memang bagus, hadisnya memang bagus, tapi kadang-kadang bisa salah. Itu yang jadi kenapa biasanya orang pondokan itu ada sana. Itu hanya sekedar pembuktian bahwasanya di sekolah. Kadang-kadang pesantren itu ada ijazah. Itu hanya pembuktian bahwasanya memang tamat. Tentunya itu kan terlalu anu, ini cuma anunya aja, simbolisnya. Tapi tetap nanti di ujung-ujungnya pintar ada orangnya. Kemudian wala tujadilhum ayam putuka. Kalau sudah kita bertamu lawan orang alim, jangan orang alim itu dibantah terus. Kalau ikam membantah lawan orang alim, ayam putuka, nanti orang alim kesal lawan ikam. Kalau ikam dikesali orang alim, berat urusannya. Usahakan orang alim itu ketujuh lawan kita. Jangan orang alim kesal. Ini berbuar badan. Mengalihi terus. Jangan mengalihi lawan guru itu menyamani. Ya, jangan maulah izin. Macam-macam sih. Jadi madahkan benar ya. Nggak percaya baca seorang. Jadi orang alim itu dinamani. Sekali lagi aku kan ada maksud apa-apa. Kalau menyuruh ikam menyamani aku ada. Jangan guru bakri aku nyalain orang alim. Kalau guru bakri aja nyamkan kamu nyalain orang alim, apalagi kayak aku nih kabarnya lain juga. Wahud minat dunia balagha. Kemudian selain kamu menuntut ilmu lawan orang alim, wahud minat dunia balagha, ambil dari dunia sebagai bekal kamu. Kalau pengajian itu jangan seminggu 7 hari pengajian. Boleh subuh sampai kemarian sampai ke malam, boleh subuh sampai kemarian sampai ke malam. Musim-musim kayak kita yang kuha-kuha ini kada kawan lagi gitu. Harus mencari duit, ada anak, ada bini, ongkosi itu. Jadi tetap di samping kita bergaul dengan ulama, belajar. Kalau bahasa kitanya jangan lupa bergawi. Karena apa begawi itu? Yang kita bicarakan sudah di malam-malam kemarin itu. Begawi itu bagus saja, nggak apa-apa. Begawi itu bagus, ibadah hukumnya. Supaya kita apa? Ada bekal. Wa amtik fudula kasbika li akhiratika. Nah, kalau sudah ikam menuntut ilmu, sudah bergaulan ulama, sudah begawi, ada juga waktunya begawi, bekerja ada. Nah, kalau kebetulan duit ada, jangan lupa beramal pulang lawan duit. Jangan cari duit, terus tabung, terus beramal sedikit-sedikit barang. Jangan kalengan lewat los orang aja yang berinfak, seorang ada kan gitu. Beramal kalau ada duit sekali lagi ya, kalau ada lebihannya. Enggak ada lebihan ya, pokok kami ini kurang terus. Aku ini gaji 100.000 aja dua 3 hari. Anak 12 bapak. Banyak yang ada mayu. Jadi makanya tadi kalimatnya itu latihan. Kalau memang latihan, kawan ditabung hagan akhirat. Jangan ditabung hagan dunia, harus ditabung juga hagan akhirat. Wala tarkurid dunia kulla rabbi fatakuna ayyalan wa ala anakir rijal kallan.
Jangan sampai kamu itu kada bekerja lalu-lalu. Karena kalau kamu kada bekerja sama sekali, kamu nanti jadi beban orang-orang. Kasihan panak ini. Jadi orang jadi beban. Jangan menunjukkan kemiskinan di hadapan orang itu, jangan. Kamu ninja kawan di hadapan orang tuh kayak berduit terus, walaupun kantong kering. Jangan yang pernah kesah sadis harus. Jangan. Itu bagi sadis harus itu tahulah. Artinya minta kasihan ini. Terus itu banyak duit dari aku. Itu juga kada boleh. Makanya tadi menuntut ilmu. Jangan lupa bekerja. Kalau kebetulan ada lebihannya, sebahagian disimpan untuk akhirat. Jangan kada begawi. Karena bila ikan kada begawi, ujung-ujungnya merepotkan orang. Ada beberapa hari yang lalu, aku datang dari masjid. Dari mana yang datang? Aku datang, set dua datang muda. Aku duduk, assalamualaikum. Aku nak masuk, waalaikumsalam ya. Jadi karena kira ada urusan ya, banyak ada urusan, duduk di bangku di luar. Jadi orang itu bilang, apa kabar orang? Baik. Kabar kalian bagaimana? Baik buat dong. Tahu bang, aku takut juga orang itu. Kamarnya bergeser. Aku ini katanya anak dokter 2 hari dah di rumah sakit. Hari ini harus keluar sebelum jam 6. Karena kalau sebelum jam 6 ini, kalau lebih daripada jam 6 dah keluar, banyak pulang mulai bayarannya. Duitku ada bang sekitar 1.700 dah. Dia bilang. Tapi kurang lagi kurang 300 lagi. Jadi Anda minjam loan piana, aku sebetulnya kan ada apa-apa minjami orang. Cuman orang yang tadi sudah suah kayak itu jualan aku. Lagi aku di rumah Pak Saleh dulu, lagi aku main pingpong di hadapan dia. Aku sudah dipanggil gini pun. Ada orang sama kisahnya, orangnya itu kisahnya sama juga. Pada 2 hari udah masuk rumah sakit kurang 300.000. Dalam hati aku masih ingat Muhammad, ingat kasusnya, ingat. Karena juga belum pasti berdusta, cuma masa sama benar. Anak masuk rumah sakit udah 2 hari kurang 300.000. Yang dahulu 300.000 udah aku balikin. Ini hendak pulang bukannya aku pada anak bantuin. Ini yang mustahilnya berhadapan aku nih, mentang-mentang guru. Jadi kenapa? Karena aku jika buyuran lebih dari itu gitu bari, banyak sudah yang datang ke sini. Cuma bila yang pertama, yang kedua, bila hilang kayaknya berarti banyak udah berkisah itu. Itu kan udah nasib jadi guru. Ya, guru ini kadang-kadang menolak lagi. Kadang-kadang ada yang membatas guru. Tahun ini utang guru lagi 550. Apa habis lebaran di rumah? Kayak apa guru? Kalau kau makan apa nih? Napa yang pokok itu udah menagih. Unjuki 550 ini bukan pamer, ya, kesah. Unjuki barasa. Siapanya pada luas datang pulang. Pas aku lagi pengajian di Barong malam Kamis berarti. Datang lawan biniku, jadi biniku, kanya. Yang beri 20.000 aja. Habis. Jangan menyusahkan orang. Bukan berarti kita kada tolong menolong, bukan. Jadi belajar berusaha, gitu. Apalagi mana makalah orang itu jangan sama sekali. Percaya, orang ada lagi, ada yang orang dari katanya Banjar Barabai, ada. Aku tidur. Itu ini kok kata orang tua, mana bapaknya? Bapaknya Ustadz nih, tahuan. Terus orang tahu, aku juga rumah nih, takut di mana kan tahu juga. Takut. Ya biniku bapaknya buring, enak ada pengajian malam, kalau dibangunin ada pagar, ada bapak aja, jangan tunggu aja, tunggu terus. Jadi
supaya aku bangun guring hendak asar. Langsung, guru, mati. Apa ini murid mulai mana? Ada tahu orang Banjar. Pakai sah. Mereka sisa sama aja. Ini guru ada belet. Ini ada pamparang. Yang sandai hendak parang nih. Dong mati kau kenapa aku parang? Berapa? Minta dia juga. Mereka sah beri. Waktu itu mintanya kan lebih banyak Pak 200. Jadi kuliahan kita nomor mana unjuk itu 250. Lupa jam ini kita 200 unjuk 250. Jadi orang itu ya walau kita kan tahu aja apa guru aja hendak tambahkan ke bawah tuh rusak gitu kan guru. Siap-siap keluar ini beliau aja. Tapi ada bapak yang jadi patokan kita itu disuruh berusaha, jangan mau orang. Mun kita beradu-adu lawan orang mau kada mau orang. Tapi mun kita kada apa-apa orang hendak membantu itu bagus. Memang orang Islam itu yang memang wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa memang seperti itu. Tapi jangan mentang-mentang orang seperti itu lalu kita uyuhi modelnya. Kita harus. Aku pribadi mau bilang, kalau orang benar-benar mudarat, ya pastilah. Masa kita tega seperti itu? Tapi kadang-kadang ini separuh. Ini bu, kayaknya penipuan ulangan ini. Karena aku ingat benar orangnya aku tahu. Kisahnya aku masih ingat. Nanti bu, laginya berkisah. Kisah dahulu ini. Yang 300 tadi ada hutangnya nih. Karena yang dahulu bapak ada hutang juga. Hutang murah itu. Paling sehari dibayarin. Sampai 10 tahun ada. Bayangkan mulai rumah besar ya. Sampai rumah ini. Ayo bayangkan. Tapi aku ingat benar pohonnya. Karena orang sini-sini juga tahu benar aku. Allahu alam bujur adanya lah. Cuman yang dahulu tuh kayak itu juga, yang kayak itu juga. Itu koler. Kalau ku ya dia ditipunya, pak itu guru yang berburuk sangka namanya. Kayak apa? Ada berburuk sangka 10 tahun kan yang datang. Oh biar datang anak itu pulang dan duit pulang. Jika hari-hari datang karena kau bayar gue kan apa? Ada banyak bang 300 saja. Cuman merasa kumulnya itu tidak takut. Mengujuran 1 juta gitu hari ini. Tapi hari itu gitu hari ini. Kita teruskan. Jadi jangan oleh. Tadi wala tarfud dunia kularang. Jangan menolak dunia, jangan koler, jangan berdiam aja terus ujung-ujungnya kada berduit, mbah kada berduit, mau itu orang. Jangan berusaha sungguh-sungguh. Ada aja kalau kita mau berusaha, ada rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari itu berat. Kalau kamu bergerak, maka akan ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu penting juga sebetulnya bagi kita semua. Jangan hendak beramal terus. Beramal ada, waktu bekerja ada. Kalau sudah berduit, simpan sebahagian duit untuk akhirat. Jangan koler, karena kalau koler, ikam mau yuhi orang. Kemudian, wasum sauman yuksiru sahwataka, wala tasum sauman yadurru bisalatika, fa inna salat afdala minas saum. Hendaklah kamu puasa, kata Luqman Hakim kepada anaknya. Tapi puasa yang sederhana, yang kira-kira dengan puasa itu kamu bisa mengendalikan syahwat kamu. Jangan puasa itu yang mulai kamu kadang kau berdaya sehingga sembahyang kadang kau bangkit lagi. Jangan. Aku ingat benar lagi sekolah. Kalau lagi sekolah, mana jadi guru si A. Anu buai, kadang kau turun, katanya kadang kau belajar. Kenapa jadi guru puasa? Perusahaan ini puasa pengajian kadang kau turun. Kalah tuh pahala puasa. Puasanya puasa sunat ya, dari puasa yang Ramadan lain. Puasa sunat. Pahala tuh ini pahala puasa orang duduk pengajian. Baik yang duduk mengaji sini daripada puasa. Tapi karena kau mengaji, gue lagi di pondok. Rusak ini. Nanti ya puasa sunat ya. Kan puasa wajib, cuman biasanya. Kemudian wala tujalisis safiha wala tukhalid dal wajhain. Selanjutnya nasihat Luqmanul Hakim, jangan ikam berduduk lawan orang bungal.
Kami enak bawa-bawa duduk di pos yang kada bahasa sembayangan. Woi kami datang ke masjid, kain dulu belum habis lagi catur kita di ujung-ujungnya walaupun sembahyang juga tapi ada berjamaah. Atau kadang-kadang Yuhan gimana? Baca catur mulai jam 9 sampai jam 3 malam. Gantungan 15 di sini udah terakhir. Dijar guru-guru Nebungan pada kambing diganti sebutin ke abon. Ini bakarinah mandak seorang. Tapi yang kalah mandak pulang. Bakalah mandak pulang. Kambing yang dulu ada di orang sabutin. Mau ambil bukan kamu. Ini dia guru-guru. Bunga pada kambing. Dia guru pola. Aku ada melihat juga siapa yang bercatur. Melihat juga siapa yang belum melihat juga. Ini tidak ada menyinggung siapa-siapa. Madahakan barai. Jangan duduk lawan orang bungal. Karena dobian orang bungal itu ya ada berbeda. Yang ada berbeda terus. Tapi kita hendak sembahyang hanya kaina dulu. Belum habis. Ya ujung-ujungnya kalau stok kita sembahyang juga ada berjamaah. Yang kedua jangan duduk, jangan kita bergaul wala tukhalid dal wajhain. Jangan kita berkawan lawan orang yang punya dua muka. Pandir ke sini ke ini, pandir ke situ ini, Pak. Itu jangan. Itu berbahaya juga nikah. Karena ujung-ujungnya ikam difitnah macam-macam berisiko. Nah, maka itulah nasihat Luqman Hakim kepada anaknya. Jangan lupa menuntut ilmu, jangan lupa bekerja. Kalau sudah berduit, jangan lupa beramal dari duit itu. Jangan koler, karena kalau koler jangan boleh orang puasa ala kadarnya, tapi jangan sampai puasa lalu menyebabkan karena kau beramal. Nah, kemudian jangan berkawan lawan orang bungul, jangan juga berkawan lawan orang gal wajhai tadi apa? Orang yang bicaranya beda antara satu ke sini dengan ke situ. Datang ke nomor 1 muji-muji nomor 1, datang ke nomor 2 muji-muji dia nomor 2. Yang penting dapatannya. Misalnya tadi gampang kayak kita nih kadang ke partai. Saya bilang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك اللهم النبي يجزى المرسلين اللهم أغننا بالعلم وسعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشرف في جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.